Icebreaker. Nah, icebreaker sendiri secara umum itu dipahami sebagai mencarikan suasana dalam pertemuan atau pelatihan. Namun, di dalam konteks buku ini, icebreaker ditujukan khusus dalam dunia pendidikan. Nah, penulis ini juga berusaha menunjukkan bahwa belajar bisa membuat kita lebih rileks, tidak perlu penuh tekanan, bahkan bisa terasa menyenangkan jika diselingi aktivitas sederhana. Nah, jadi menurut Irfan Suryana sendiri, icebreaker bukanlah kegiatan besar yang rumit, melainkan aktivitas kecil, ringan, dan menyenangkan untuk memecah kebekuan suasana di kelas. Icebreaker bisa berupa permainan, cerita singkat, pernyataan lucu, atau aktivitas fisik sederhana. Tujuannya sendiri bukan untuk menghabiskan waktu, tetapi untuk mengembalikan kembali konsentrasi siswa dan menjaga energi positif dalam proses belajar mengajar. Buku ini juga membahas jenis-jenis icebreaker itu sendiri. Nah, mulai dari banyak pilihan yang berbentuk permainan intelektual seperti tebak kata atau teka-teki, hingga aktivitas gerak seperti senam ringan ataupun tepuk semangat. Ada juga icebreaker berbasis cerita lucu, humor singkat, bahkan tantangan sederhana yang bisa dilakukan bersama teman sekelas. Di dalam buku ini juga Irfan Suryana mengingatkan bahwa icebreaker sebaiknya tidak digunakan terlalu sering. Jika setiap 10 menit kelas dihentikan untuk bermain, tentu tujuan utama belajar akan terganggu. Oleh karena itu, icebreaker dipakai seperlunya, tepat waktu dan tidak berlebihan. Prinsip keseimbang ini yang menurut saya sangat penting. Kadang guru juga yang terlalu semangat justru terjebak, sehingga murid lebih menunggu permainan daripada inti pelajaran. Penulis buku ini juga menyajikan contoh-contoh icebreaker praktis yang bisa diterapkan di dalam kelas, misalnya permainan tebak kata dengan gerak, sambung cerita, atau pernyataan kuis ringan. Semua contoh yang dijelaskan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Saya merasa bagian ini adalah bagian yang paling menarik, karena memberikan ide konkret, bukan sekedar teori. Penulis di sini juga menjelaskan manfaat jangka panjang dari penerapan icebreaker. Tidak hanya membuat suasana kelas lebih hidup, tetapi juga membangun kebersamaan, melatih kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri, serta menciptakan hubungan guru dan murid yang lebih dekat. Hal ini menunjukkan bahwa icebreaker bukan hanya hiburan sesaat, melainkan sarana membentuk karakter dan interaksi sosial yang positif. Saya menilai buku ini cocok tidak hanya untuk guru atau calon guru, tetapi juga bagi siapa saja yang sering mengisi pelatihan, seminar, atau bahkan kegiatan komunitas. Nah, namun menurut saya ada satu kekurangan kecil. Beberapa contoh yang diberikan itu cenderung umum dan mungkin sudah sering digunakan. Akan lebih menarik jika penulis menambahkan variasi yang lebih baru dan lebih kreatif, misalnya icebreaker berbasis teknologi digital atau permainan modern yang dekat dengan dunia anak sekarang. Meski begitu, hal ini tidak mengurangi nilai buku secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulannya, buku icebreaker ini bacaan yang sangat bermanfaat, ringan, dan inspiratif. Ia mengingatkan kita bahwa belajar sejatinya bukan hanya soal menghafal atau mengejar nilai, tetapi juga soal bagaimana proses bisa menyenangkan dan membekas. Buku ini berhasil memberikan penyemangat baru dan dalam mengandung dunia pendidikan, bahwa suasana rileks ternyata bisa membuat belajar lebih bermakna. Mungkin sampai situ aja resensi buku kali ini. Sampai jumpa di resensi buku selanjutnya. Bye-bye.